motivasi apa namanya itu berpartisipasi mengikuti konstelasi apa namanya calon ketua OSIS? Ya dulu kan saya kan jadi bendahara juga bendahara OSIS. Itu tuh awalnya saya pengen masuk OSIS itu karena pengen ada kegiatan gitu, biar di rumah bosan, jujur di rumah bosan, jadi pengen kegiatan. Kok makin kesini makin banyak kegiatan, terus tiba-tiba jadi ketua OSIS, rata kaget. Motivasinya ya biar gak bosan di rumah. Ya. Terus Mbak Iwanda apa? Mengisi waktu. Itu aja. Emang waktunya banyak yang kosong. Oh gitu ya. Terus kira-kira dia menjadi ketua OSIS atau OSIS, apa sih tugas utamanya menjadi ketua OSIS itu apa, dan bagaimana agar organisasi OSIS itu bisa kembang bagus, berjalan bagus? Kira-kira bagaimana triknya atau tips apa menjadi ketua OSIS yang bagus, yang kira-kira disukai oleh teman-teman, kegiatan jalan, program-program juga jalan semua, punya tips apa? Yang pertama, saya tuh kalau misalnya jadi ketua OSIS, kalau ada tips atau ada ide, pertama saya omongkan ke guru-guru setuju apa enggak, jadi biar sekolah setuju apa enggak, semisal setuju atau sejalan sama peraturan teman tertentu di sekolah, ya udah kita jalankan gitu. Terkait mengelola organisasi yang ini kan masuk kategori besar juga karena anggotanya juga siswanya itu kan ada 1.000, maknanya menjadi presidennya siswa yang sejumlah 1.000 itu kan tidak kecil, mengelola kepentingan, kebutuhan, keinginan dan segala macam, mengakomodir termasuk menerima masukan segala macam, itu kan tidak kecil. Artinya kalau anggota masyarakat tingkat RT mungkin hanya warganya mungkin sekitar 300 atau 200 gitu kan. Di sini kan banyak. Menjadi seorang ketua untuk bisa menjalankan organisasi itu biar berjalan stabil, termasuk kepada para anggotanya. Sebagai ketua yang ideal itu yang seperti apa? Menurut saya yang membagi tugas, jadi itu setiap orang ada tugasnya masing-masing. Enggak kalau satu orang ini dapat 5 tugas tapi yang lainnya nggak dapat tugas, jadi bagi tugas sendiri biar semua jalan. Kalau misalnya nggak dibagi, nanti satu kegiatannya, satu misi atau satu ide kita terjalankan tapi satu idenya nggak dijalankan. Iwanda sendiri gimana menjadi seorang wakil ketua OSIS yang ideal itu seperti apa? Bila ada yang tidak mau menjalankan tugas, apa yang kamu lakukan? Dimarahi atau dibiarkan atau langsung diresapel gitu? Ya, dijelaskan. Selanjutnya terkait sama fenomena saat ini terjadinya perundungan, bullying, kekerasan fisik, kekerasan psikis dan lain-lain di beberapa tempat, di sekolah-sekolah tertentu, bahkan mungkin di masyarakat ada tawuran remaja dan segala macam. Saya ingin
meminta apa kiat Anila sebagai seorang tua Osin manakala terpilih, kiat-kiat Anela dalam rangka untuk agar MTSN 2 Kota Semarang ini tidak kena imbas terjadinya fenomena tadi. Apa ya? Kalau saya bakal kayak cari-cari, bakal tanya-tanya ke siswa-siswa, ada nggak sih teman kalian yang maksudnya dalam arti istilah tuh kayak dijauhin atau gimana, lagi dibully atau gimana. Kalau saya sih ajak ngomong, terus soalnya dari pengalaman saya sendiri, teman dari TK saya sampai sekarang di MTS ini dia dibully dan wali kelasnya juga nggak bela dia Pak. Jadi saya pengen kayak deket-deketin orang yang orang yang dibully atau orang yang dijauhin sama teman-temannya, biar kalau menurut saya semisal anak-anak yang bully mereka lihat yang dibully itu kayak kok deket sama si ini, kok jadi gini, kok jadi deket sama si yang famous atau gimana, biar nggak dibully lagi. Dan sederhananya gitu. Apa yang melatar belakangi anak-anak atau teman-teman kita itu sering dibully? Apa penyebabnya? Ya, kadang soal fisik sama kadang peribadiannya. Semisal kepribadiannya kayak ada kan sebagian siswa suka ngatur-ngatur gitu kan Pak, walaupun kadang di kelas tuh nggak ada jabatannya kan, kadang kayak digibahin ini lo soal ngatur gini-gini, saya dijauhin gitu. Menurut saya pelan-pelan dirubah aja kepribadiannya. Oke. Yuanda, apa kiat Anda, trik Anda agar MTSN 2 Kota Semarang itu terbebas dari imbas fenomena-fenomena yang ada di luar sana, terutama kasus-kasus kekerasan, pembulian dan lain-lain? Saya mungkin menurut si inti permasalahannya, misalnya pembulian itu kenapa kok bisa terjadi, itu kenapa maksudnya masalahnya itu apa? Setelah itu Mungkin kalau misalnya bisa itu diketahui itu apa permasalahannya, mungkin bisa dibantu menyelesaikan. terus terkait sama tanggapan Anda berdua, bagaimana kalau ada anak atau orang tua yang tiba-tiba melaporkan gurunya ke ranah hukum atau kepolisian? Bagaimana pendapat Anda? Menurut saya kurang setuju sama nggak setuju. Kayak semisal orang tua yang melapor ke hukum karena gurunya semisal mukul karena si muridnya nggak mematuhi tata tertib, kayaknya itu terlalu lebay sampai melapor ke hukum. Oke, dia ada gimana? Kita setuju dengan apa? Hal tersebut pasti ada secara pasti ada sebab, mungkin orang yang baik besar pasti ada. Yang terakhir terkait sama pembiasaan karakter di madrasah kita, bagaimana pendapat Anda berdua tentang program pembiasaan karakter pagi hari sampai pada zuhur dengan kegiatan-kegiatan seperti itu? Kira-kira pendapat Anda berdua gimana? Coba kemukakan. Setuju banget, soalnya dari yang awalnya saya nggak pernah sholat duha, jadi walaupun di luar sekolah di hari libur tuh saya tetap banyak sholat duha, langsung ambil Al-Quran, pasti MTS bagian surat mana langsung dibaca lagi gitu. Itu benar-benar jadi kayak hobi gitu loh Pak. Biar gitu. Kan masih kelas 7, kalau siraman airnya lebih lama Mbak Anila, terus siram terus akhirnya mudah-mudahan dengan sendirinya nanti menjadi kebiasaan, hanya menjadi hobi tadi ya. Iya. Jadi hobi. Kalau Yuanda sendiri gimana yang dirasakan?
Kemudian tentang tata tertib yang ada di madrasah gimana? Tanggapan Anda kedua? Setuju aja. Ada nggak yang memberatkan? Kira-kira Tidak. tidak ada. Bagaimana pendapat Anda juga tentang larangan membawa handphone? Setuju. Saya 50-50 sebenarnya ada. Saya tuh kadang setuju tidak bawa HP sama setuju bawa HP karena kan kita kan di MTS ini pulangnya sampai sore banget ya Pak, apalagi yang pada kegiatan sampai jam 5 jam 6 gitu. Saya selalu ketemu sama orang tua yang tanya-tanya di mana. Yang pas itu pramuka sampai di Kauman, ternyata cuma mau cari nasi karena orang tuanya belum masih bekal gitu. Itu Terus cari nasi gimana maksudnya? pas itu kan Jumatan sampai ke Kauman katanya gak kebagian nasi, sampai ke Kauman nyari nasi, terus teman-temannya pada ninggalin gitu. Yang terlantar di sana, tinggalan terlantar itu. Nah, terus kaitannya kalau yang HP tadi? Nah, yang namanya itu semisal diperbolehkan ke sekolah, anak-anak membawa HP, tapi pas pelajaran itu disimpan oleh guru di satu loker. Nanti kuncinya itu antara dibawa guru atau ke siswa yang diamanai, kayak ketua kelas bisa, wakil bisa gitu. Tapi semua ada plus minusnya Pak. Minusnya bakal yang diamanai membawa kunci itu mesti bakal kadang apa sih sok gini, mesti bakal dijauhin juga ada. Semua ada plus minusnya. Terus kira-kira lebih efektif yang apa antara larangan bawa HP sama tidak? Larangan bawa HP. Sejauh ini yang paling efektif tidak bawa HP. Terus mungkin sepanjang ini respon orang itu gimana, orang tua kalian untuk tidak boleh bawa HP? Barangkali pernah ngobrol apa gitu? Awalnya sih banyak orang tua yang kayak gak setuju kenapa sekolah gak bawa HP, tapi makin kesini biasa aja udah. Oh ya udah gue bawa HP. Oke, itu obrolan kita aja, sharing kita hanya untuk ingin tahu tentang apa motivasi kalian biar ikut berpartisipasi konstelasi perpolitikan untuk ketua OSIS saat ini nanti mau ada regenerasi atau reformasi. Saya punya visi belum? Apa itu visi-visinya? Kalau visi saya itu mewujudkan generasi muda yang berkarakter, yang kreatif, inovatif dengan 3P, membawa perubahan, membuat peningkatan, dan meraih prestasi. Ada apa? Contoh itu Oke, semangat ya untuk melanjutkan perjalanan berikutnya nanti. Kita tunggu nanti kira-kira hasilnya seperti apa. Nanti kita akan koordinasi dengan para tim yang mengawal kegiatan pemilihan. Terus semangat untuk belajar, untuk meraih prestasi, untuk menjalankan hobi-hobi yang sifatnya positif tadi. Oke, Terima kasih Pak.